ये है आपकी नई क्लासमेट। आप स्कूल क्यों आते हो? Halo sahabat Klik Cinema TV, dimanapun kalian berada. Saya berharap teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelum kita lanjut ke alur filmnya, seperti biasa, saya ingin menyapa teman-teman terlebih dahulu. Dedi Purwanto dari Tegal, Putri Agustina Alim dari Kendari, Abdul Tramposo dari Luwuk, Sri Wahyuni dari Malang, Cinta-Cinta dari Singapura, dan Olive Channel dari Serang. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah film India yang berjudul Dilbati Sanata. Film yang bertema pendidikan ini disutradarai oleh Aswini Gyartiwari dan dibintangi oleh Swara Bhaskar sebagai Chanda Sahai, Ria Sukla sebagai Apeksa atau Apu, serta beberapa aktor aktris lainnya. Tanpa memperpanjang kata, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di awal film ada seorang anak perempuan bernama Apeksa atau Apu yang tinggal dengan ibunya bernama Chanda. Chanda merupakan seorang yang tidak lulus sekolah kelas 10 yang kemudian bekerja sebagai pembantu di rumah Dr. Diwan. Di samping itu, dia juga bekerja serabutan di beberapa tempat yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya pendidikan Apu. Meskipun sebagai single mom, Chanda selalu memikirkan masa depan Apu anak semata wayangnya. Karena dia ingin Apu bersekolah jangan seperti dirinya yang tidak bersekolah. Sementara itu Apu tidak memiliki motivasi dalam belajar yang menyebabkan dirinya sering terlambat ke sekolah. Dan masalah terbesar yang dihadapi Apu adalah pelajaran matematika. आप क्या बनना चाहते हैं? Very good. अब मैं? Suatu malam menjelang tidur, Apu menceritakan bahwa temannya sangat beruntung karena dia akan menjadi supir sama seperti ayahnya. Lalu Chanda kembali bertanya apakah Apu pernah memikirkan cita-citanya kelak. Tetapi Apu hanya diam dan memilih tidur. Malam berikutnya saat ditanyai lagi, Apu menjawab dengan malas bahwa dia ingin menjadi pembantu. Sejenak Chanda heran tak percaya dan bertanya apa alasannya. Tetapi dengan polosnya Apu berkata bahwa seorang anak dokter akan menjadi dokter. Seorang anak insinyur akan menjadi insinyur. Dan dia yang hanya anak pembantu tentu saja akan menjadi pembantu. Seketika itu juga Chanda menjadi marah dan merasa dengan pemikiran seperti itu yang membuat Apu hanya bisa bermalas-malasan. Di tempat kerja, Dr. Diwan merasa ada sesuatu yang mengganjal di pikiran Chanda dan bertanya. Chanda lalu menceritakan apa yang dikatakan Apu semalam. Tempat itu juga Dr. Diwan berkata bahwa kesuksesan ataupun keberhasilan seseorang ditentukan oleh dua hal, yakni keberuntungan dan kerja keras. Tetapi Chanda merasa mereka bukanlah orang yang beruntung, terlebih melihat sikap Apu yang keras kepala. Maka dia yakin Apu tidak akan lulus ujian kelas 10. Mendengar itu, Dr. Diwan menganjurkan agar Apu ikut kursus. Awalnya Chanda ragu karena sadar akan keterbatasan ekonomi. Tetapi karena Dr. Diwan ingin membantu maka dia pun menyetujuinya. Kemudian di suatu hari, Chanda mendatangi tempat kursus yang telah diatur oleh Dr. Diwan. Di sana pria itu bertanya berapa nilai matematika Apu di kelas 9. Awalnya dia sempat menolak saat tahu jika Apu hampir saja tidak lulus. Tetapi hanya karena permintaan Dr. Diwan, maka dia pun setuju. Bahkan dia bersedia memberi bonus jika Apu mendapat nilai 50% di ujian pertamanya. Sepulang dari situ, Chanda dibuat semakin kaget setelah melihat Apu hanya bermain dengan teman-temannya. Dengan penuh rasa kesal, dia berkata bahwa untuk membuatmu terdidik, aku bekerja siang malam dan terus memikirkan pendidikanmu. Tetapi kamu malah menghabiskan waktu dengan teman-temanmu. Bukannya merasa bersalah, Apu justru berkata untuk apa ibu melakukan semuanya ini. Tahu kalaupun dia lulus, belum tentu ibunya bisa membiayai pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi apa gunanya belajar? Chanda yang mendapati anaknya sulit diarahkan untuk belajar, dia menjadi bingung. Dia kembali mencurahkan isi hatinya pada Dr. Diwan. Karena itu Dr. Diwan menyarankan agar Chanda ikut mengajarkan Apu. Namun karena Chanda tidak mengerti pelajaran Apu, maka Dr. Diwan meminta agar Chanda ikut sekelas dengan Apu dan dia bersedia membantu mereka. Awalnya Chanda ragu dan merasa perkataan Dr. Diwan,
hanyalah candaan semata. Namun setelah melihat keseriusan Dr. Diwan dengan menahan rasa malu dan takut, Chanda pun setuju. Meskipun dia sadar Apu pasti menentang keinginannya. इस उम्र में स्कूल जाना दीदी बड़े शर्म की बात होगी जी। Kemudian mereka mendatangi tempat Apu bersekolah. Di sana Dr. Diwan menghadap seorang guru dan menyampaikan tujuan kedatangannya. Sedangkan Chanda justru berdiri di luar sambil menyembunyikan mukanya. Dan ketika dia tahu bahwa siswa yang dimaksudkan Dr. Diwan adalah Chanda, maka dia pun heran tak percaya. Tetapi setelah Chanda menyampaikan alasan demi pendidikan anaknya, guru tersebut menjadi terharu lalu menyetujuinya. लड़की पढ़ाओ देश पढ़ाओ या हैं? Dalam perjalanan pulang, Chanda merasa khawatir jika apa yang dilakukan membuat putrinya marah. Dan benar saja, selepas kerja dan pulang ke rumah, Apu memarahinya. Dia berkata bahwa ibu tidak memikirkan perasaanku di hadapan teman-temanku. Namun Chanda tidak menjawab sepatah kata pun. Oleh karena itu, Apu memohon agar ibu tidak ke sekolah sembari berjanji mulai hari ini dia akan konsentrasi belajar dan tidak lagi bermain dengan teman-temannya. प्लीज माँ अभी पढ़ने जा रही हूँ। Esok hari di dalam ruangan kelas, semua siswa termasuk Apu dikagetkan dengan kedatangan Chanda menggunakan seragam yang sama persis dengan mereka. Seketika itu juga para siswa bertanya-tanya siapa dia dan tujuannya. Dan sang guru berkata bahwa ini Chanda dan mulai hari ini dia akan belajar di sini bersama dengan kalian. स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18। Sepulang sekolah, Chanda langsung bekerja. Di sana Dr. Diwan bertanya apa yang dia rasakan sewaktu di sekolah. Chanda berkata bahwa awalnya dia merasa malu, namun ada hal lain yang sangat berat baginya adalah pelajaran matematika. Dan ketika di rumah terlihat Apu tidak ingin berbicara dengan ibunya dan memilih untuk menghindar. Singkat cerita, sadar akan kelemahannya dalam mata pelajaran matematika, Chanda tak putus asa. Tanpa rasa malu dia meminta bantuan teman sebangku bernama Amar yang tergolong cerdas di kelas untuk membantunya. Dan mulai hari itu Chanda terus berguru dengan Amar sembari tetap bekerja demi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan Apu justru bergaul dengan kedua temannya yang memiliki sifat yang sama dengan dirinya. Di sisi lain, kehadiran Chanda di kelas tersebut membuat para siswa yang lain merasa senang dan selalu dekat dengannya. Namun tidak bagi Apu, dia justru memilih untuk menyendiri. Sampai di suatu kesempatan sang guru merasa bangga atas usaha Chanda karena di ujian kali ini dia mendapat nilai yang bagus. Sedangkan Apu justru sebaliknya. Dan hal itu membuat Apu merasa terpukul. Dia bahkan tidak menghiraukan panggilan Chanda dan memilih pergi menjauh. Di rumah dengan rasa kesal, Apu membuat perjanjian dengan ibunya. Kalau nanti nilai matematikanya lebih tinggi dibanding ibunya, maka dia meminta ibunya harus berhenti sekolah. Karena ingin agar sang ibu tidak ke sekolah lagi, Chanda mengumpulkan niatnya dan mulai rajin belajar. Sejak saat itu Apu meminta bantuan Amar untuk mengajarinya. Di saat jam istirahat, Amar berkata bahwa hal pertama yang harus diketahui adalah kamu harus mencintai apa yang ingin kamu pelajari. Dan yang kedua, bacalah pertanyaan berulang kali sampai kamu memahaminya. Karena rahasia jawaban matematika ada di dalam pertanyaan tersebut. Setelah itu, Amar mengetesnya dan Apu menjawab pertanyaan tersebut dengan benar. Sampai di suatu kesempatan, Apu mendapat nilai lebih tinggi dari ibunya. Seketika itu juga sang ibu merasa sangat bahagia. Di rumah dengan bangga sang ibu memeluk Apu dan berjanji bahwa mulai besok dia tidak pergi ke sekolah lagi. Namun seketika itu juga Chanda merasa terkejut tak percaya setelah mendengar perkataan Apu. Bahwa semua ini dilakukan agar dia terlepas dari bayang-bayang sang ibu. Tetapi untuk menepati perjanjian mereka, Chanda tetap memutuskan berhenti sekolah dan fokus untuk bekerja. Namun di sisi lain, Chanda justru diberhentikan dari salah satu tempat dia bekerja karena sering terlambat. Di tempat kerja, Dr. Diwan merasa heran setelah melihat kelakuan Chanda yang agak berbeda. Tetapi Chanda berbohong bahwa dia merindukan Dr. Diwan yang sesaat lagi akan pergi ke luar negeri. Setelah berusaha menenangkannya, Dr. Diwan berkata bahwa dia akan segera pulang sambil memberikan beberapa lembar uang kepadanya. Dalam perjalanan pulang dengan begitu banyaknya beban pikiran, Chanda hampir saja ditabrak mobil. Dan ketika dia dimarahi oleh seorang sopir,
Tiba-tiba datanglah seorang pria yang adalah seorang distrik kolektor sembari meminta maaf atas perlakuan sopirnya. Kemudian karena ingin Apu menjadi seorang kolektor, maka dia mendatangi kediaman pria tadi. Meskipun kehadirannya ditentang oleh para security, namun niatnya tak pernah pupus. Sejenak keributan terjadi di tempat itu dan akhirnya terdengar oleh sang kolektor. Seketika itu juga dia menghampiri mereka dan Chanda berkata bahwa dia hanya ingin bertemu dengannya. Setelah mendapat izinan, Chanda mengutarakan maksud kedatangannya, sembari bertanya di perguruan tinggi manakah yang cocok untuk menjadi seorang kolektor. Namun pria itu berkata bahwa tidak ada perguruan tinggi khusus untuk menjadi seorang kolektor. Tetapi setelah menamatkan pendidikan, seseorang harus mengikuti ujian Union Public Service Commission atau UPSC sebagai pintu masuk menuju karir bergengsi di pemerintahan India. Mendengar itu Chanda merasa senang sembari pamit pulang. Tetapi kolektor yang baik hati tersebut bersedia mengantarnya pulang. Kemudian beberapa hari tidak ke sekolah, dia melihat Apu kembali dengan kebiasaan semula. Akhirnya sang ibu tahu dan memutuskan kembali ke sekolah. Ternyata semua siswa sangat merindukan kedatangannya. Dan karena itu teman-teman Apu yang dulu pun ikut rajin belajar berkat ibunya. Sampai suatu kesempatan ketika hasil ujian tahap kedua dibacakan, kedua teman Apu dinyatakan lulus, tetapi tidak dengan Apu. Hal itu membuatnya semakin merasa terpukul dan sang ibu menghampiri sambil berkata bahwa kini di antara kita sudah seimbang. Di suatu malam ketika Chanda pulang kerja, Apu melihat ibunya diantar oleh kolektor. Dan ketika Chanda menyimpan uang di kaleng tanpa dia sadari Apu melihatnya. Setelah itu Apu mengambil uang simpanan ibunya untuk berfoya-foya dengan temannya. मेरे दोस्त लोगों के पास है नहीं खुशी में चॉकलेट केक ले Setelah pulang bersenang-senang, Chanda melihat Apu sambil membawa barang belanjaan. Dan ketika melihat uang simpanan telah ludes, dia pun marah. Namun Apu berpikir bahwa ibunya mendapat uang dari seorang pria yang dia lihat di malam kemarin. Tetapi dengan nada kesal Chanda berkata bahwa aku bekerja siang malam dan berusaha semampuku untuk pendidikanmu. Namun kamu justru berpikir yang tidak-tidak. Esok hari Apu pergi ke sekolah sedangkan Chanda memutuskan untuk tidak ke sekolah lagi. Di sekolah semua siswa diminta untuk menuliskan esai tentang cita-cita mereka. Dan saat salah seorang temannya bertanya apa cita-cita yang hendak Apu tuliskan, tetapi Apu hanya menjawab bahwa orang miskin tak punya hak untuk bermimpi. Kemudian esok hari, ketika tahu Apu tidak menulis esai, guru berkata bahwa mungkin hanya Apu satu-satunya wanita yang tidak memiliki impian. Hal itu membuat Apu sangat bersedih. Dia bahkan tidak mau berbicara dengan teman-temannya. Karena kesal dengan sikap Apu, mereka pergi meninggalkannya, tetapi tidak dengan Amar. Dengan tenang Amar meminta agar Apu menemuinya di Delegate jam 8 sembari pergi meninggalkan Apu. Malam hari, Apu datang menemui Amar. Ternyata Amar sedang bekerja di sebuah bengkel mobil. Setelah itu, Amar membawa Apu menuju ke sebuah warung. Dan tanpa Apu sadari dia melihat seorang wanita yang bekerja di sana dan ternyata wanita tersebut adalah ibunya. Di tempat itu Amar berkata bahwa semua yang dia lakukan hanya untukmu, meskipun dia tidak berharap banyak padamu. Dia juga memperlihatkan kakaknya yang juga bekerja di situ. Sembari berkata bahwa aku menghargai usaha kakakku, setidaknya aku tidak menghancurkan harapannya. Di rumah, Apu menangis merasa telah berdosa sambil menyesali perbuatannya. Dan ketika ibu pulang dengan penuh rasa bersalah, dia menghampiri sang ibu dan menangis sambil memeluk ibunya. Esok hari di kelas, salah seorang guru memarahi Chanda karena sudah beberapa hari dia tidak pernah masuk sekolah. Dan ketika guru tersebut meminta Chanda memberitahukan alasannya, tiba-tiba Apu berdiri. Sambil menangis dia berkata bahwa jika Chanda tidak memiliki impian, untuk apa belajar di usia yang tak muda lagi. Bahkan dia harus membagi waktu untuk bekerja dan belajar. Karena ada satu mimpinya, yakni suatu hari nanti dia melihat putrinya menjadi orang sukses. Singkat cerita, baik Chanda maupun Apu dinyatakan lulus ujian kelas 10.
Seketika itu kebahagiaan dan rasa haru terlintas di wajahnya, begitu juga Dr. Diwan. Kemudian dengan bantuan kolektor mereka mendaftarkan Apu mengikuti ujian UPSC. Setelah itu, terlihat Chanda menasihati Apu bahwa baik orang miskin maupun kaya berhak memiliki mimpi. Dan genggamlah impian tersebut sampai kamu berhasil mendapatkannya. Beberapa bulan kemudian, Apu sudah dewasa dan sedang diwawancarai. Di tempat itu, salah seorang pria berkata bahwa kebanyakan wanita India tidak akan memilih matematika. Tetapi kamu lebih memilihnya dan justru unggul dari para peserta yang lain. Dengan senyum bahagia, Apu berkata bahwa semua ini dia dedikasikan untuk ibunya yang sekarang bekerja sebagai pengajar mata pelajaran matematika untuk anak-anak miskin secara gratis. Dan ketika pria tersebut bertanya tujuannya menjadi pegawai di pemerintahan, sejenak Apu terdiam dan berkata bahwa क्योंकि मैं बाई नहीं बनना चाहती. Dan filmnya pun berakhir. Oke, sekian saja alur cerita filmnya. Dari film ini saya coba membagikan kepada teman-teman beberapa hal yang menarik sebagai pelajaran bersama, yakni pertama, mungkin kamu tidak mengharapkan apa-apa pada dirimu, tapi dia ibumu berharap banyak padamu. Dia tidak memaksakan impiannya padamu karena kamulah impiannya. Yang kedua, sebenarnya yang dikatakan orang miskin adalah mereka yang tidak punya impian. Dan bukan orang miskin tidak berhak untuk memiliki impian. Oke, teman-teman, untuk perkembangan channel ini, saya mohon dukungan dari teman-teman agar jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol notifikasinya. Sekian, dan terima kasih.